Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun Pak Zainal selaku dosen mata kuliah metode numerik berada dan menyaksikan video ini. Uh, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan codingan yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang interpolasi. Dan di sini interpolasi yang saya pilih yaitu interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang codingan interpolasi linear terlebih dahulu. Di mana kode ini mengimplementasikan fungsi linear interpolation untuk melakukan interpolasi linear pada dua titik, yaitu titik pertama X1, Y1, dan untuk titik yang kedua yaitu X2 dan Y2. Sini saya akan menyandingkan dengan materi yang sudah Pak Zainal berikan. Oke. Di sini ada materi interpolasi linear. Kemudian ada contoh soal dari interpolasi linear tersebut. Contohnya itu seperti ini. Dia ini contohnya. Oke. Untuk pertama itu di sini terdapat jumlah penduduk 5,5 juta pada tahun 2000 dan jumlah penduduk sebanyak 9,5 juta pada tahun 2010. Pada codingan di sini jumlah penduduknya itu sebagai Y1 dan Y2, dan untuk tahun itu sebagai X1 dan X2. Di mana X1 itu pada tahun 2000, kemudian X2-nya itu pada tahun 2010. Dan untuk jumlah penduduk yaitu Y1 sebanyak 5,5 juta, kemudian untuk jumlah penduduk yang kedua sebanyak 9,5 juta. Oke, saya akan menjelaskan dari atas, di mana linear interpolation ini merupakan fungsi untuk menerima input X1, Y1, X2, dan Y2 sebagai titik data yang diketahui. Dan untuk X-eval-nya itu sebagai titik yang ingin dievaluasi. X-eval-nya itu ini. Ini. Ya. Untuk menghitung slope ini, antara kedua titik data menggunakan rumus Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Kemudian menggunakan rumus interpolasi linear, Y sama dengan Y1 plus slope dikalikan dengan X-eval minus X1. Terus menetapkan tahun 2024 itu sebagai X-eval ini sebagai titik untuk melakukan interpolasi. Oke, baik. Setelah itu melakukan interpolasi linear. Saya perbesar saja codingannya. Sini terdapat print f, yaitu print ini nantinya akan keluar pada output di codingan ini, di mana print f ini adalah jumlah penduduk kota Semarang pada tahun bla bla bla, yaitu nanti ini muncul jumlahnya. Kemudian pada hasil outputnya itu seperti ini. Jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2024 yaitu sebesar atau sebanyak 15,1 juta. Atau mungkin saya akan run ulang. Hasilnya sama saja. Di sini munculnya 15,1 juta. Itu sama seperti yang pada materi Pak Zainal berikan. Di mana di sini juga jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah sebanyak 15,1 juta. Dan hasilnya pun sama seperti yang codingan yang saya buat. Sini 15,1000000 sekian juta. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya untuk interpolasi linear. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua yaitu tentang interpolasi kuadratik.
Codingannya sudah saya buat sebelumnya seperti interpolasi yang linear ini. Oke, langsung saja, saya akan menjelaskan tentang codingan ini sebisa saya. Oke, untuk yang pertama di sini tuh ada import NumPy SNP. Library ini library NumPy ini adalah untuk melakukan operasi matriks dan vektor. Kemudian, dari kode ini itu kodenya untuk mengimplementasi fungsi eliminasi Gauss untuk mencari koefisien pada interpolasi polinomial kuadratik dengan fungsi Px sama dengan A plus B cos Px plus C sin Px. Oke, sebelumnya maaf saya akan sandingkan dengan materi yang sudah Pak Zainal berikan. Oke, ini materinya tentang interpolasi kuadratik. Untuk fungsinya tadi itu adalah ini, dari contoh soal ini. Ketahui fungsi Px sama dengan A plus B cos Px plus C sin dalam kurung Px. Oke, di mana eliminasi Gauss ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan eliminasi Gauss pada sistem persamaan linear, menerima matriks koefisien A dan vektor hasil B sebagai argumennya, A dan B. Kemudian untuk data interpolasinya itu, yaitu ini, ada data pertama X sebagai, ada data 0, 0,5, dan 1 itu sebagai X, dan untuk data 2,5 dan 4 itu adalah sebagai Y. Itu sama seperti yang pada contoh soal, X-nya itu ada 0, 0,5 dan 1, dan untuk Y itu ada 2, 5, dan 4. Oke, membentuk matriks koefisien A dengan ukuran 3,3 itu ini, dan menganalisasi semua elemennya menjadi satu. Kemudian mengisi kolom kedua dari matriks A dengan nilai kosinus dari Pi dikalikan dengan vektor X. Ini. Dan mengisi kolom ketiga dari matriks A dengan nilai sinus dari Pi dikalikan dengan vektor X lagi. Seperti ini. Ini untuk kolom yang kedua, dan ini untuk kolom yang ketiga. Kemudian membentuk vektor hasil B dengan mengcopy isi dari vektor Y tadi. Kemudian memanggil fungsi Gauss, ini. Memanggil fungsi Gauss elimination dengan argumen A dan B untuk mencari koefisien menggunakan eliminasi Gauss. Lalu menghitung nilai Y pada X sama dengan 0,25, di mana 0,25 ini adalah seperti pada contoh soal. Nih, di sini ada nilai Y jika X sama dengan 0,25. Itu sama seperti yang di codingan ini. Kemudian tadi menghitung nilai Y pada X sama dengan 0,25 dengan menggunakan koefisien yang ditentukan atau ditemukan, dan menyimpan hasilnya pada variabel Y underscore eval. Ini. Sorry, ini nih. Yang jadi X evalnya itu 0,25, kemudian menyimpan hasilnya pada variabel Y underscore eval. Yang ini. Oke, saya geser kodenya itu seperti ini. Sini saya bergeser saja. Kemudian ada print nilai Y pada X sama dengan hasilnya. Oke. Pada codingan ini telah saya run dan muncul output seperti ini. Atau mungkin saya akan run ulang. Saya klik saja. Oke, sudah centang dan outputnya sama saja. Muncul nilai Y pada X sama dengan 0,25. Yaitu sebesar 3,74.
sekian. Dan hasil dari codingan ini itu sama seperti pada contoh soal atau pada materi yang sudah Pak Zainal berikan. Untuk yang di materi itu hasilnya adalah 3 plus setengah akar 2. Mana 3 plus setengah akar 2 ini sama saja dengan 3,70 ini. Hanya saja pada codingan ini tidak bisa dalam bentuk pecahan, namun hanya bisa hasilnya dengan bentuk desimal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dua interpolasi ini dan codingan ini untuk interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih.